Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika membaca Injil ini, jangan takut Anda kalau kaya, berarti orang kaya itu salah. Orang kaya itu terancam masuk neraka. Tidak. Injil ini pesannya sangat mendalam bahwa menjadi orang kaya, memiliki harta itu tidak salah. Bahkan bersyukurlah kalau Anda menjadi orang yang kaya, hidup terasa sejahtera, begitu banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan. Tetapi ternyata menjadi orang kaya itu tidak cukup. Orang kaya tadi dalam Injil, mengapa dia masuk neraka? Bukan karena dia kaya, tetapi karena hidupnya selama di dunia apatis. Apatis artinya tak mau tahu, tak peduli, tidak solider. Kesimpulannya tak ada cinta. Ketika kita sudah apatis, maka memang kita tidak memiliki cinta lagi. Maka coba lihat saudari dan saudara, betapa kontrasnya tadi dibandingkan antara orang kaya dan Lazarus yang miskin itu. Orang kaya itu di meja makannya bergelimangan makanan yang mewah-mewah. Sementara Lazarus penuh dengan borok, menunggu makanan itu jatuh dari meja orang kaya itu baru bisa dimakan. Lihat. Makanan yang jatuh dari meja sebenarnya yang pantas memakannya hanya anjing, hanya hewan. Dan dia memakan seperti itu. Bahkan anjing-anjing pun menjilati boroknya. Lazarus sudah hampir disamakan dengan binatang. Dan orang kaya itu melihat sendiri Lazarus itu disamakan dengan binatang. Tetapi orang kaya itu tidak mau mengangkat derajat dari Lazarus. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut ahli ekonomi di Indonesia ini katanya uang yang beredar itu sekitar 5.000 triliun selama setahun berputar uang itu. Tapi ternyata menurut para ahli juga 80% uang yang 5.000 triliun itu berputar ke sana kemari itu ada di tanah Jawa. Dan paling banyak di Jakarta. 20% lagi dibagi-bagi di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua. Ini juga mencerminkan betapa sebenarnya jomplang, tidak adanya kesetaraan di negara kita ini. Maka kadang-kadang kalau saya bayangkan saya sudah hampir 3 bulan di Jakarta ini. Kadang-kadang melihat orang makan di restoran. Sekali makan 3 juta, 4 juta sekali makan. Dan merasa biasa-biasa saja, enjoy saja. Tetapi ketika pulang dari makan di restoran itu, macet di sana sini, ada orang-orang tertentu yang begitu panas teriknya, Pak Oga itu, mengatur lalu lintas itu yang tidak digaji oleh siapapun, hanya mengharapkan belas kasih. Sedikit pun tak ada hati untuk membuka jendela mobilnya itu, memberikan entah 2.000 entah 5.000 kepada dia. Asik dengan kenyamanan diri sendiri. Kalau saya layangkan lagi pandangan saya, ingatan saya ke kampung halaman saya, banyak di sana janda-janda pensiunan. Gaji pensiunnya dari suaminya itu hanya 1.500.000. Ternyata mereka bisa hidup selama 1 bulan dengan uang 1.500.000. Tidak kekurangan gizi, tetap bisa datang ke gereja memberi kolekte.
Maka saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki kepekaan. Ketika kita memiliki lebih, mari kita punya cara-cara yang elegan, cara-cara yang penuh kasih dan ketulusan berbagi kepada sesama. Tidak pernah orang kalau mau berbagi murah hati menjadi miskin karena berbagi. Maka inilah yang menjadi pesan Tuhan kepada kita. Mari kita berbelas kasih. Mari kita bermurah hati kepada orang-orang yang tidak seberuntung kita. Kemarin Romo Suparman, Romo Paroki Jetis yang minggu yang lalu mencari dana di sini, dia kirim WA kepada saya, "Romo, sedikit saya beri laporan. Puji Tuhan Romo, orang MKK itu murah hati. Setelah kami kumpulkan semua, mulai dari jualan kami kerupuk, kue-kue di GKK, dari sumbangan dari amplop, dari QRIS itu, Romo, kami mendapat 400 juta lebih. Ternyata memang khotbahku ini bukan untuk orang-orang MKK, di luar sananya itu ternyata. Anda semua orang-orang yang begitu murah hati. Berbagi rezeki Anda kepada paroki lain. Terima kasih saudari dan saudara. Mari menjadi pribadi yang bermurah hati. Yang kita peka melihat penderitaan orang lain. Agar dengan demikian nanti kita semua, baik kita kaya, baik kita miskin, semua kita sama-sama berbahagia di surga. Amin.